satu pertanyaan. Apa hukum mayat kafir di kuburan musyrik atau kuburan bersama? Apa diperbolehkan? Pernah kejadian di pemakaman umum, pernah terjadi. Secara umum kita memang kuburan sama, jadi satu. Apa ada dalilnya? Ada satu riwayat dari Bashir, salah seorang pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud. Bainama ana amasi, di saat kami berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marra bi kuburil musyrikin, kami melewati kuburan kaum musyrikin, orang-orang musyrik. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, laqad sabaqa haula khairan katsira. Salasan, Nabi mengucapkannya 3 kali. Sungguh mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Kebaikannya sudah ia dapat sebelum-sebelumnya ketika hidup di dunia. Jadi Rasulullah ketika melewati kuburannya kaum musyrikin, Nabi bersabda, mereka ketika di dunia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, kemudian selanjutnya Nabi berjalan lagi, wa marra bi kuburil muslimin. Nah, kemudian Nabi melewati kuburnya kaum muslimin. Faqala, kemudian Nabi bersabda, laqad adraka haula'i khairan katsira. Nah, maka Nabi bersabda, sungguh mereka mendapatkan kebaikan yang banyak. Di ketika melewati kuburan orang musyrik, Nabi mengatakan bahwa dia kebaikannya sudah lalu, sudah banyak. Ketika di dunia sudah tidak dapat lagi kebaikan. Tapi begitu melewati kuburannya kaum muslimin, nah kaum muslimin yang sekarang yang dikubur, nah sekarang mereka sedang mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, berdasarkan hadis ini ulama sepakat bahwasanya pemakaman kaum muslimin harus dipisah kecuali jika kondisi darurat. Bahkan banyak di antara mereka menyatakan haram menggabungkan pemakaman muslim dengan non muslim. Nah, ini namanya pemahaman ya, tetapi secara secara tegas Nabi tidak pernah memerintahkan harus dipisah. Apalagi di kita, di negara kita yang memang tidak memakai hukum Islam, ya karena tanah kubur itu tanah negara rata-rata ya biasanya campur. Nah, tapi sudah ada beberapa komunitas, bahkan ada yang mewakafkan untuk kubur tapi khusus muslimin. Nah, kalau ada begitu tentu lebih baik ya. Tapi karena secara umum biasanya tanah kubur itu tanah pemerintah, ya karena pemerintah mengayomi seluruh warga, ya siapapun boleh dikubur di situ. Nah, berdasarkan hadis tadi, Ibnu Hazm, salah seorang imam Zahiriyah, dengan kitabnya Al-Mukhala, nah beliau mengatakan, amalu ahlil Islam, amalan kaum muslimin sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah yudfana muslimun. Nah, seorang muslim tidaklah dikuburkan ma'a musyrikin, nah, bersama orang-orang musyrik.
Ini keterangan dari Ibnu Hazm. Kemudian beliau menyebutkan hadis Basir di atas tadi. Setelah menyebutkan hadis tadi, kemudian beliau mengatakan fashoha. Maka berdasarkan hadis ini setelah jelas sahih, bihadat tafrik, hendaklah dipisahkan kuburul muslimin, kuburnya kaum muslimin, an kuburil musyrikin, dengan kuburnya orang musyrik. Tapi sekali lagi di Indonesia, apalagi karena tanah pemakaman biasanya tanah negara, ya kita tidak bisa menolak. Tetapi Rasulullah sebetulnya juga sudah mengkiati di dalam doa ketika masuk kubur. Maka ketika doa masuk kubur itu di sana dikhususkan Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Nah, di sana sudah dipisahkan. Assalamualaikum wahai penghuni kubur, khususnya yang mukmin, yang mukminat. Nah, ketika memang makam itu campur, ya, maka tadi Rasulullah dalam contoh doanya, beliau secara khusus menyebutkan tidak cuma Assalamualaikum ya ahlad diyar, tetapi dikhususkan minal mu'minina wal mu'minat. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa masuk kubur kok harus salam? Apakah penghuni kubur bisa menjawab? Nah, itu perintah Rasulullah. Ya, kita tidak bisa mengatakan apakah bisa menjawab atau tidak ahli kubur. Nanti kalau dijawab ahli kubur tidak jadi ziarah kubur. Waalaikumsalam, masuk. Ini jadi lari semua nanti. Nah, itu contoh aja dari Nabi. Jadi ya sudah kita sampai nawa atau kalau sudah contoh dari Nabi. Nah begitu ya. Jadi kalau larangan atau perintah secara tegas tidak ada, tetapi memang dari hadis ini indikator, ya, ada indikasi bahwasanya waktu itu makam kaum muslimin dengan orang musyrik ya memang dipisah. Karena zaman Nabi ya, jadi Rasulullah apalagi apapun yang diperintahkan didengar para sahabat, ya kubur muslimin ya kaum muslimin. Apalagi setelah Rasulullah hijrah yang mempunyai kekuasaan yang yang luar biasa, yang setelah perang Khandaq apalagi Madinah itu hanya dihuni kaum muslimin, ya, di orang-orang Yahudi yang awalnya di Madinah diusir karena berkhianat dalam piagam Madinah. Mereka seharusnya minimal tidak membantu musuh, tapi dalam perang Khandaq mereka membantu musuh. Sesuai kesepakatan piagam Madinah diusir. Ya, meskipun masih ada yang kafir, tetapi tidak menentang secara frontal kepada Rasulullah. Nah, maka makam waktu itu memang dipisah. Maka tadi Ibnu Hazm mengatakan sejak zaman Rasulullah yang namanya makam muslim dengan kafir memang dipisah. Nah, begitu. Jadi kalau di kita mau begitu ya tentu lebih baik, ya. Jadi komunitas membeli tanah di makam ini khusus kaum muslimin. Nah, kalau ada yang begitu tentu lebih baik, ya kan? Tapi rata-rata kan tanah makam itu kan tanah kas desa, gitu. Rata-rata kan kas desa. Ya, kalau penduduk desa ada yang nol, ya kita juga tidak bisa menolak. Ya. Nah, kemudian berikut sering menjadi pertanyaan, ya. Setan itu pada bulan Ramadan dibelenggu, dengan ada banyak hadisnya. Nah, pertanyaannya, lalu mengapa masih ada maksiat jika setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan? Memang ada beberapa hadis, banyak. Yang pertama riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim nomor sekian dan sekian. Idza jaa Ramadan, jika telah datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Maksudnya banyak amalan yang menyebabkan masuk surga. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan pintu-pintu neraka dikunci, ditutup. Dalam arti banyak amalan-amalan yang mendatangkan maghfirah, mendapat ampunan dari Allah. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu.
ada banyak hadis di sini yang saya sebutkan ada 3 hadis. Nah, kemudian sering menjadi pertanyaan, lalu mengapa masih ada maksiat? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, sumber maksiat itu bukan hanya setan, karena di dalam diri manusia ada yang namanya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itulah yang cenderung mengajak pada perbuatan yang tidak baik. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung menyuruh kepada perbuatan yang tidak baik. Di dalam surat Yusuf, ketika Yusuf mendapat godaan dari Yulaikha, Yusuf sebetulnya sudah mau, tapi karena seorang nabi dijaga. Imam An-Nasa'i mengatakan hadis mengenai setan dibelenggu tidak berarti meniadakan segala bentuk maksiat. La yunafihi wuku al-ma'asi. Meskipun ada hadis setan itu dibelenggu, tapi bukan berarti setan maksiat menjadi hilang. Karena maksiat itu bisa muncul disebabkan pengaruh jiwa yang buruk dan jahat. Wujudal ma'asi sirarun nafsi. Memang jiwanya sudah tidak bagus, dan memang sudah buruk. Jadi jiwanya memang sudah tidak baik, kan? Dan timbulnya maksiat tidak selalu berasal dari setan. Allahu a'lam. Itu keterangan Imam An-Nasa'i ketika menjelaskan hadis tadi. Sebagaimana firman Allah, jadi hadis ayat yang saya baca tadi sudah ada di sini ternyata. Yusuf 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Dan aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada yang tidak baik, kejahatan. Illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa nafsu yang telah mendapat rahmat dari Allah. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis riwayat Bukhari di atas tadi, yang perlu diketahui penyebab seseorang terjerumus dalam kemaksiatan tidak hanya akibat godaan setan dari jin, terkadang juga disebabkan oleh setan manusia dan juga hawa nafsu, diajak temannya, kan? Itu setan manusia yang dimaksud. Juga hawa nafsu, busuknya jiwa seseorang, jadi jiwanya memang, mentalnya memang sudah begitu, serta adat perilaku jahiliyah yang masih marak di lingkungan tempat tinggal. Ini keterangan Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Dilanjutkan ya. Meski diikatnya, tidak mesti dari diikatnya seluruh setan akan tidak terjadi kejahatan dan maksiat. Ini lanjutannya Fathul Bari tadi. Karena hal itu ada pula sebab-sebab dari selain setan seperti hawa nafsu. Ini sama ya. Cuma sini ada Arabnya aja yang ditulis ini. Nah, seolah-olah dikatakan pada manusia setan telah ditahan. Digeser-geser ini. Di atas kanan aja. Kanan saja, tidak ada yang hati-hati belum ketemu yang ada di tempat aja. Nanti tak tanyakan. Nah, di sini keterangan akhir dari Ibnu Hajar seolah-olah dikatakan pada manusia, setan telah ditahan dari mengganggumu, maka tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah, untuk mengerjakan maksiat. Jadi tidak ada alasan kalau di bulan Ramadan berbuat maksiat karena godaan setan, karena setan sudah dibelenggu sama biasanya. Yang kedua, setan memang dibelenggu,
tetapi masih bisa mengganggu, hanya saja tidak sebebas ketika dilepas dengan pengaruhnya, maka setan masih bisa mengganggu karena makhluk yang dibelenggu yang terikat hanya bagian leher. Jadi fisiknya memang terikat, tetapi jiwanya tidak diikat. Nah, begitu. Ini keterangan yang kedua, sebagaimana keterangan Imam Al-Baji, ulama Malikiyah dalam syarah kitab Al-Muwatta, kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Setan dibelenggu. Bisa difahami bahwa itu dibelenggu secara hakiki, sehingga dia terhalangi untuk melakukan beberapa perbuatan yang tidak mampu dia lakukan kecuali dalam kondisi bebas. Dan hadis ini bukan dalil bahwa setan terhalangi untuk mengganggu sama sekali, karena orang yang dibelenggu dia hanya terikat dari leher dan tangan, dia masih bisa bicara, dia masih bisa membisikkan ide berbuat maksiat dan gangguan lain. Nah, ini menurut Imam Al-Baji. Jadi yang diikat kan hanya fisiknya, tapi mulutnya kan tidak ditutup. Mulutnya masih bisa mengucapkan. Kemudian alasan yang ketiga, sejatinya setan tidak dibelenggu secara hakiki. Sifatnya hanya kiasan, mengingat keberkahan bulan Ramadan. Setan dibelenggu itu hanya kiasan, karena di bulan Ramadan banyak janji-janji Allah, berbuat baik, pahalanya dilipat gandakan, banyaknya ampunan. Jadi hanya kiasan. Ada yang berpendapat setan dibelenggu itu hanya kiasan, yang di luar Ramadan biasanya orang susah mengerjakan, tapi di bulan Ramadan orang gampang mengerjakan. Sholat malam, sholat taraweh. Lalu di luar bulan Ramadan kan berat di antara kita, tapi begitu datang bulan Ramadan, mereka mempunyai semangat. Kemudian masih dilanjutkan oleh Imam Al-Baji, bisa juga kita maknai bahwa mengingat bulan ini bulan penuh berkah, penuh pahala amal, banyak ampunan dosa, menyebabkan setan seperti terbelenggu, tadi kiasan saja selama Ramadan, karena upaya dia menggoda tidak berefek atau efeknya sangat berkurang jauh, dan upaya untuk menyesatkan manusia tidak membahayakan manusia. Yang keempat, kalau saya sering menyampaikan yang keempat ini, tapi kalau saya saling menguatkan di antara pendapat ini. Keempat, yang dibelenggu tidaklah semua setan, tetapi setan yang kelas kakap ada 5, saya yang terakhir nanti. Yang terakhir, yang dibelenggu hanya pemimpinnya setan, maradatul jin. Di dalam hadis yang lain disebutkan maradatul jin, maradatus syaitan. Sebagian ulama berpendapat bahwa setan yang dibelenggu hanyalah setan kelas kakap. Berdasarkan pendapat ini, adanya maksiat disebabkan bisikan setan yang belum dibelenggu. Demikian juga keterangan dari Syekh bin Bas. Nah, pendapat lain ini, kalau saya sering sampaikan yang di sini. Setan hanyalah sifat. Setan itu pada asalnya memang bukan makhluk tersendiri, tetapi sifat. Yang artinya setan itu jauh. Arti asalnya setan itu jauh, lawan dari dekat. Maksudnya ia jauh dari kebenaran dan rahmat Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa setan berasal dari kata syato, yang artinya hancur atau binasa. Nah, jadi siapa saja yang jauh dari kebenaran dan rahmat Allah, maka pada dasarnya dia adalah setan. Nah, maka berdasarkan keterangan ini, yang dibelenggu adalah setan-setan dari golongan jin, sedangkan setan dari golongan manusia tidak dibelenggu. Jadi sekali lagi, setan itu
umum, bukan makhluk tersendiri tetapi sifat. Maka siapapun yang kufur kepada Allah maka pada dasarnya disebut setan. Di dalam ayat Quran banyak, di antaranya di sini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh, yaitu syayatinal insi wal jin, yaitu setan-setan dari golongan manusia dan setan-setan dari golongan jin. Nah, ini. Jadi setan itu hanya sifat saja, siapapun yang menentang Allah, maka pada dasarnya setan. Nah, maka ayat ini menjelaskan, demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh, yaitu golongan setan manusia dan setan dari jin. Nah, maka tadi di bulan Ramadan itu yang dibelenggu hanyalah setan dari golongan jin, sedangkan setan dari golongan manusia tidak dibelenggu. Karena manusia-manusia yang sudah tenggelam dalam kemaksiatan, ya itu termasuk setan. Maka di bulan Ramadan pun sama saja, yang biasa mabuk bulan Ramadan ya tetap mabuk, yang biasa mencuri bulan Ramadan juga mencuri banyak, yang biasa berzina juga masih berzina juga banyak. Nah begitu. Kalau saya yang sering saya sampaikan yang sini ya, kalau saya lebih mendekati di sini. Jadi yang dibelenggu adalah setan-setan dari golongan jin, sedangkan setan dari golongan manusia tidak dibelenggu. Maka ketika ada di bulan Ramadan manusia berbuat maksiat, nah itu juga pada dasarnya setan-setan dari golongan manusia. Dalam surat An-Nas pun yang terakhir juga disebutkan, aku berlindung dari yang setan yang biasa bersembunyi, yaitu setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Nah begitu di penjelasan mengenai setan dibelenggu pada hari kiamat. Nah jamaah rahimakumullah, jadi kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang lain, maka pada dasarnya manusia itu ketika melakukan kejahatan, melakukan perbuatan maksiat itu sumbernya sebetulnya hawa nafsunya. Karena selama manusia itu tidak tergoda oleh hawa nafsunya, maka setan pun tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa mengganggu. Tapi kalau manusia sudah mempunyai keinginan, maka setan yang ngompori. Jadi kalau sudah ada keinginan baru setan ngompori. Tapi kalau tidak punya keinginan, ya setan tidak akan bisa ngompori begitu. Nah, termasuk tadi yang saya sampaikan di atas tadi, bahwasanya orang-orang yang sudah jiwanya itu selalu bermaksiat, melanggar perintah Allah, itu juga disebut setan. Nah, di antaranya juga surat Al-Baqarah di ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini orang-orang munafik nih. Orang-orang munafik itu kalau berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, teman-teman mereka, maksudnya sesama setan, begitu. Setan sesama manusia tadi, wa idza khalau ila syayatinihim, di sini artinya apa? Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, teman-teman mereka, maksudnya sesama munafik atau sesama orang musyrik, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami sependapat dengan kalian. Innama nahnu mustahilun, kami hanyalah berolok-olok saja. Ketika bertemu orang beriman, kami mengatakan beriman, tapi kalau kami bertemu dengan kamu, ya sesama setan tadi, kami juga sama sebetulnya denganmu. Nah begitu. Nah itu jadi keterangannya setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Dia ada beberapa keterangan tadi. Kalau saya saling menguatkan. Nah kemudian yang paling kuat, yang paling mengena tadi, karena manusia kalau sudah terbiasa berbuat maksiat, itu ya diingatkan kayak apapun susah. Baru keluar penjara ya berbuat maksiat juga banyak. Begitu. Jadi karena memang jiwanya sudah
tidak baik ya. Jadi setiap saat ingin berbuat kemaksiatan ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, insya Allah bisa akan kita lanjut. Monggo kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, tulisan-tulisan yang pernah saya tulis yang akan saya sampaikan ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.